Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dengan NIM 220305501089 dari kelas H. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase perawatan dan pengobatan serta tata laksana gizi buruk pada balita. Baik, berikut penjelasannya. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab langsung kematian pada balita yang diakibatkan karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh adanya penyakit degeneratif, sehingga harus dilakukan penanganan yang tepat, cepat, dan juga terintegrasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Nah, adapun fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu tata laksana anak gizi buruk pada balita terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Nah, 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu yang pertama ada fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak tersebut. Nah, pemantauan pada fase stabilisasi dapat dilakukan dengan cara mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, serta suhu badannya. Selain itu, kita juga dapat mencatat tanda-tanda bahayanya, derajat edemanya, asupan formula, frekuensi defekasi, serta konsistensi feses. Nah, yang kedua ada fase transisi, di mana fase transisi merupakan fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitas dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi sebelumnya. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap, di mana fase ini merupakan fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk V100 bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai berat badannya. Nah, umumnya ini berlangsung selama 2-4 minggu. Yang keempat ada fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan juga pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Nah, selanjutnya ada pun langkah tata laksana gizi buruk pada balita rawat jalan, yaitu yang pertama mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia dengan kadar gula darah kurang dari 3 milimolekul per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan akan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau setara dengan 1 sendok teh gula pasir dalam 50 mg air secara oral. Yang kedua ada mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius, di mana sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia maka menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Yang ketiga ada mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit untuk ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare ataupun penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan ataupun sedang, tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, maka cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Yang keempat ada memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit.
Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga mineralnya. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, maka diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formulanya 75 dan 100 dan ReSomal dengan tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Yang kelima ada mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri tersebut seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan akan segera diberikan obat antibiotik. Yang keenam ada langkah memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, di mana semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu pada fase stabilisasi dan juga transisi. Zat besi baru bisa diberikan kepada anak setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya ini terdapat pada minggu kedua, mulai dari fase rehabilitasnya. Nah, zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Ketujuh ada langkah memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, pada balita diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan ada langkah memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitas terjadi replikasi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energinya sebanyak 150 sampai 220 kilokalori per kilogram per berat badan per hari dengan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, terapi gizi yang diberikan dapat berupa V100 yang secara bertahap ditambahkan makanan padat gizi. Yang kesembilan, langkah memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku, di mana keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan juga keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi maupun menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak tersebut. Yang ke-10 ada langkah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah, di mana persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badannya atau berat badan menurut panjang badannya itu lebih dari -2 standar deviasi dan atau lingkar lengan atasnya itu lebih besar atau sama dengan 12,5 cm serta tidak ada pitting edema bilateralnya. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai dengan kriteria yang di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, setidaknya 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, begitupun selanjutnya sampai 6 bulan atau lebih. Nah, selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai dengan program pengembangan imunisasi. Baik, adapun kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu pelayanan untuk balita gizi buruk harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi penilaian status gizi, penyuluhan kepada orang tua, serta pemberian makanan bergizi. Nah, apabila kondisi balita tidak membaik atau mengalami komplikasi, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap diperlukan. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan juga masyarakat yang sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif serta pemulihan balita yang mengalami gizi buruk. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.